wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak di rumah? Semoga sehat-sehat terus ya. Selamat datang di episode pertama Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Bersama saya Nuraini Safitri, Ambalan Satya Dharma Putri Pradana, Pangkalan SMA Negeri 1 Kundur. Untuk kakak-kakak di rumah, jangan lupa ya isi absen di link yang sudah disediakan. Link kami letakkan di description box. Jadi kakak-kakak jangan lupa cek description box. Hari ini kita bakal ngobrol bareng nih bersama narasumber kita yang kece-kece. Siapa? Tonton terus. Dan hari ini kita ngebahas tentang kenapa sih harus pramuka? Mungkin kakak-kakak mikir, apa sih enaknya pramuka? Kenapa orang-orang pada milih ikut pramuka? Apa sih pentingnya pramuka? Kenapa harus pramuka? Nah, untuk tahu jawabannya, nonton Pramuka Ngopi. Kenapa kakak-kakak harus menonton Pramuka Ngopi dari awal sampai akhir? Karena kita punya menit-menit kejutan nih kak. Menit-menit kejutan? Apa itu menit-menit kejutan? Nah, jadi menit-menit kejutan itu nanti di menit-menit tertentu kami akan memberikan hadiah kepada kakak-kakak yang beruntung. Apa hadiahnya? Gimana cara dapetinnya? Syarat-syaratnya apa aja? Ketentuannya apa? Pantengin terus Pramuka Ngopi dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana, tetap saksikan episode 1 Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Kembali lagi di Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Nah, untuk episode pertama ini kita kedatangan narasumber nih. Kakak ini Purna Ambalan Satya Dharma Putra Pradana. Dengar-dengar sih pernah menjabat juga nih sebagai Ketua DKR Kundur. Saat ini kakak ini lagi sibuk jadi mahasiswa. Benar atau enggak? Mari kita tanyakan langsung. Mari kita sambut narasumber kita, Kak Azian Firman Saputra. Silakan Kak. Oke, sekarang kita lagi sama Kak Azian nih. Kak Azian apa kabar nih? Alhamdulillah ya, kondisi kakak sehat walafiat. Kondisi Iin sendiri gimana? Alhamdulillah sehat nih. Kesibukan kakak apa nih Kak akhir-akhir ini? Ya biasa ya kesibukan mahasiswa ya. Ya biasanya sih kalau kita kuliah, sibuk kuliah. Tapi kan sekarang udah libur ya, jadi kakak berlibur ke sini. Nah mungkin kakak-kakak di rumah pengen tahu nih Kak, kakak kuliah di jurusan apa sih? Alhamdulillah ya kakak masih dapat melanjutkan pendidikan kakak setelah kakak tamat SMA. Itu di salah satu universitas di Indonesia, tepatnya di Malang, UIN Malang. Kakak di sana itu sebagai mahasiswa jurusan farmasi. Sekarang kakak sedang menempuh pendidikan di semester 5. Nah jadi kakak-kakak di rumah yang pengen ketemu Kak Azian bisa nih langsung susul ke UIN Malang. Oh ya boleh. Nah jadi kan dengar-dengar kakak ini dulu waktu SMA nih aktif banget nih pramuka. Kenapa sih kak kakak milih aktif pramuka padahal ya anak-anak seusia kakak pada masa itu lebih milih untuk nyantai, untuk main sama teman-teman, ngopi-ngopi. Kenapa kakak memilih untuk pramuka? Sebenarnya itu adalah pilihan ya. Kita sebagai yang sesuai dengan tema hari ini ya untuk kaum muda ya. Kita kaum muda itu diberikan hak untuk mengambil pilihan. Jadi pada masa itu pilihan kakak jatuh di pramuka. Jadi kakak memiliki kesempatan untuk masuk ke pramuka untuk mencicipi pengalaman-pengalaman yang bisa kakak ambil dari pramuka. Karena kakak juga berpikir daripada kakak datang ke sekolah, duduk gitu belajar, dengarkan guru, tapi tidak ada yang bisa kakak praktekkan. Karena kakak sadar kalau hidup kakak itu bukan di sekolah aja, karena kakak juga bermasyarakat. Jadi perlu bekal lebih yang kakak siapkan untuk hidup bermasyarakat. Jadi selama kakak ikut pramuka ini kan tadi kakak mau nambah pengalaman kakak nih. Ya. Nah pengalaman apa aja nih kak yang paling kakak ingat nih? Pengalaman pramuka yang kakak dapatkan ya sampai sekarang itu sangat berguna di masyarakat bahkan sampai kakak kuliah. Yang pertama itu berwawasan. Karena sangat penting sekali bagi kita kaum muda untuk berwawasan. Jangan sampai kita dibodohi seperti itu. Sekarang seperti yang sekarang marak-maraknya itu berita hoak itu. Nah bagi teman-teman yang tidak berwawasan gampang sekali tertipu seperti itu. Nah dengan kita berpramuka kita dituntut untuk memiliki wawasan yang tinggi. Gimana Seperti tuh kak caranya? Kan pramuka kakak bilang menuntut kita untuk berwawasan. Itu maksudnya gimana tuh kak? Jadi gini ya sebenarnya. Pramuka itu dinilai bisa membentuk perilaku
bagi peserta-pesertanya itu berwawasan, mandiri, memiliki perilaku sosial dan mandiri. Nah, dari sikap-sikap inilah kenapa kepramukaan itu menjadi hal yang wajib di kurikulum 2013. Karena ini sudah diyakini dan itu fakta di Indonesia. Apakah kakak sendiri udah menerapkan nih kak sifat-sifat yang tadi itu? Alhamdulillah ya. Ya walaupun yang namanya juga manusia tak memiliki kesempurnaan, semua yang kakak sebutkan tadi alhamdulillah kakak terapkan. Walaupun kakak terapkan untuk diri kakak sendiri seperti kepemimpinan. Setiap dari kita itu adalah pemimpin, yaitu memimpin diri kita masing-masing. Baik, jadi kakak-kakak yang lagi nonton di rumah jangan takut nih untuk ikut pramuka. Banyak banget nih manfaatnya seperti yang Kak Azian bilang. Kita bisa lebih mandiri, lebih berani, bahkan lebih berwawasan. Oke, jadi itu kak, kan kakak SMA nih dulu kan. SMA itu pasti semua orang tahu tugasnya yang banyak banget. Belum lagi untuk merintis karir di jalan kuliah. Apakah kakak tidak terganggu tugas di sekolah dengan tugas yang diberi oleh organisasi? Sebenarnya sih kita ada mindset yang salah di pikiran kita yang sering sudah terpapar gitu. Kadang organisasi dijadikan alasan bagi siswa atau kaum muda untuk tidak berorganisasi. Mereka beranggapan kalau aku berorganisasi sekolahku bakalan terbengkalai. Itu tidak benar. Karena pada nyatanya sebelum kita coba kita tidak tahu. Kita coba terlebih dahulu apakah benar itu mengganggu pendidikan. Buktinya dengan kakak bersekolah, kakak berorganisasi, manajemen waktu kakak itu semakin matang. Bagaimana kakak memiliki list prioritas yang apa yang akan kakak buat terlebih dahulu seperti itu. Di pramuka itu kakak diajarkan. Berarti untuk saat ini manajemen waktu kakak bisa dibilang udah bagus ya kak? Tadi balik lagi tidak mendekati sempurna tapi sudah kakak terapkan seperti itu. Sampai di kehidupan kuliah kakak. Baik, jadi gini nih kak, kami punya foto nih. Coba deh kakak lihat foto ini. Udah, coba deh kakak ceritain apa sih yang terjadi waktu itu kak? Oh ini foto pertama kali saya diajak sama ibu saya ke bumi perkemahan. Waktu itu umur saya masih SD ya, SD kelas 3 SD gitu. Umur berapa tuh kak? SD kelas 3 berarti 9 tahun ya. Nah, umur 9 tahun saya diajak sama orang tua saya untuk melihat di bumi perkemahan. Itu bumi perkemahannya itu di Kauman. Di situ saya tertarik gitu, mulai ada rasa tertarik saya sama pramuka. Jadi kakak udah mulai tertarik dengan pramuka dari sejak dini gitu? Ya, saya mulai mengikuti kegiatan pramuka dari kelas 3 SD. Wih, terima kasih orang tua Kak Azian karena udah menciptakan dan membuat anaknya menjadi orang hebat seperti ini. Tepuk tangan dulu untuk orang tua Kak Azian. Nah, selanjutnya nih Kak, ini ada foto kedua. Coba deh kakak lihat foto ini. Cerita dong kak, ini kayaknya seru banget nih. Ini fotonya sedikit memalukan ya sebenarnya. Ini tidak yang terduga-duga gitu. Datang di waktu yang tidak terduga. Jadi waktu itu ada karnaval 17-an ya. Seperti biasa ya, kakak kan SMA 1. Kakak di situ mewakili sebagai ekstrakurikuler pramuka. Tapi sebenarnya kan pramuka itu organisasi ya. Jadi waktu itu kami menampilkan menara. Jadi di situ ada yang bertugas untuk menguji kekokohan menara yang telah kami ciptakan bersama-sama tadi sama teman-teman kakak. Karena banyak teman-teman kakak itu yang mereka berbadan besar, jadi kalau mereka yang naik tidak ada yang ngangkat menaranya gitu kan. Jadi pilihannya itu jatuh ke kakak. Jadi pilihannya kakak yang naik. Jadi bisa dibilang kakak dipilih karena badan kakak kecil gitu? Tidak juga, sebenarnya itu kesiapan. Banyak bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka tidak siap. Sebenarnya tidak ada alasan gitu untuk naik ke atas puncak. Siapapun bisa mendapat kesempatan yang sama untuk naik ke puncak. Tapi mereka tidak mengambil kesempatan tersebut. Karena kakak punya kesempatan, kakak ambil kesempatan itu. Kakak tunjukkan kehebatan kakak di panggung penilaian pada masa itu. Oke, mantap sekali nih Kak Azian nih bagus banget kita jadiin panutan. Nah teman-teman ingat kan tadi saya bilang akan ada menit-menit kejutan. Nah di sini SDPP bakal ngadain giveaway nih untuk kakak-kakak di rumah. Gimana cara ikutannya? Gampang banget, follow aja Instagram kita bakal update kabar giveaway di Instagram kita. Syarat-syarat, ketentuan, hadiah atau apapun akan kita update di Instagram kita @sdpp_seman1kundur. Oke, tetap di sini di sesian Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar.
Kembali lagi di Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Nah, kita kedatangan narasumber kedua kita. Seorang wanita hebat, wanita kuat, wanita tangguh, wanita bijak, Ketua Kuaran Kundur. Kita sambut narasumber kita, Kak Rahayu Kusrianti. Silakan Kak. Nah, sekarang kita sedang bersama narasumber kita. Selamat pagi Kak. Selamat pagi dan semangat, salam pramuka. Salam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Adik sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini, yang berjiwa pramuka, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatnya. Mudah-mudahan kita akan sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Amin amin rabbil alamin. Kalau boleh tahu apa nih Kak, lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuknya? Iya. Sekarang sibuknya bersama adik-adik di sini. Kalau sekarang, tapi kondisi sekarang kita sibuk dengan bagaimana menata kehidupan kita dalam keadaan new normal. Kita akan berusaha membantu pemerintah untuk mencoba meminimalisir bahkan memutus mata rantai terdampaknya daripada virus COVID. Itu pekerjaan kita secara individu sebagai warga negara. Ya. Baik. Di samping aktivitas-aktivitas yang lainnya. Terima kasih Kak di waktu-waktu sibuk ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di Pramuka Ngopi episode pertama. Jadi gini Kak, Ya. melihat kondisi pramuka yang ada di Kuaran Kundur, gimana nih Kak menurut Kakak perkembangan pramuka di Kuaran Kundur? Ya, terima kasih dengan pertanyaannya yang cukup bagus. Bahwa Kuaran Kundur, Kuaran yang kedua tertua untuk di Kabupaten Karimun. Kalau kita lihat, saya lihat ya, sudah baik, sudah berkembang sangat baik. Dan itu dilakukan karena adanya suatu koordinasi kerja antara Kuaran beserta pangkalan-pangkalan. Penentu keberhasilan kita adalah pangkalan. Pangkalan dari masing-masing gugus. Kita sudah bisa melihat daripada perkembangan-perkembangan para peserta didik kita yang menjadi anggota pramuka, sudah banyak yang memiliki jiwa pramuka. Ya, kita sudah melihat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan oleh Kuaran Kundur untuk mempersiapkan generasi-generasi muda kita yang berjiwa pramuka, itu sudah nampak. Dan nampak rasa tanggung jawab, rasa kepeduliannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mulai dari Januari kemarin 2018 sampai dengan 2020 ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya peduli terhadap lingkungan. Dan itu adalah salah satu tujuan kita, bahwa kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang peduli. Apabila di dalam jiwa di pramuka itu sudah ada jiwa peduli, salah satunya sudah masuk roh dia adalah anggota pramuka. Kalau belum peduli, maka dia bukan atau belum masuk sebagai rohnya pramuka. Apakah perkembangan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah seperti yang diharapkan gitu Kak? Terima kasih. Yang sebelah saya ini dari mana ya? Nah, saya ini mau berbagi-bagi juga ini. Jadi saya ini lintas generasi sebenarnya Kak. Ya udah pernah juga di sini. Saya kemarin pernah menjabat sebagai ketua DKR waktu pertama kali Kak Yanti menjabat. Ya. Jadi saya yakin karena sudah pernah menjadi ketua DKR. Iya. Berarti tahun 2018 ya. Iya Kak. Karena kita mulai pada waktu itu saya menjabat sebagai Kuaran itu 2017 di bulan Oktober. 2017 di bulan Oktober kita pelantikan.
Maka giat pramuka kita itu kita lakukan pada waktu pertama sekali adalah pada waktu kegiatan 28 Oktober di Buper di Batu Lima. Nah, di situ kita mulai dengan satu kegiatan azam ya. Azam kita itu adalah untuk memberikan ruang waktu pada generasi muda di Kecamatan Kundur ini untuk menjadi anggota pramuka. Jadi adik DKR yang sudah menjadi ketua DKR tahun 2018, tentu sudah 1 tahun bersama saya, kira-kira sudah bisa mengetahui perkembangannya. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan, ya kan? Kegiatan kita itu semuanya kita lakukan ada demi daripada adik-adik semuanya. Dirasakan semuanya, mulai dari kegiatan perkemahan, kegiatan dari peserta didik untuk peningkatan mutu daripada pramuka, mungkin ada kegiatan dari yang dilakukan oleh DKR, kegiatan-kegiatan kita untuk pembinaan daripada mahir dasar, dan kepada pesta siaga udah kita lakukan. Nah, dan itu kalau semuanya seperti itu Kak, bagaimana nih? Kan tadi udah kegiatan-kegiatan gitu. Upaya apa aja nih yang Kakak lakukan untuk meningkatkan minat pramuka di Kundur? Ya. Upaya yang kita lakukan ya, itu tidak hanya Kuaran Kundur saja, saya sebagai Kakwaran, upaya itu dilakukan oleh semua kita. Program mungkin bisa kita lakukan secara Kuaran beserta Andalan Ranting, tetapi program-program itu kita wujudkan dengan kerjasama dan kebersamaan. Bersama DKR, bersama Kamabigus, bersama pembina-pembina yang berada di gugus depan. Jadi usaha-usaha kita adalah semuanya bangkit. Tidak hanya Kakwaran saja yang bangkit, Kakwaran aja yang maju. Tapi semua kita maju. Yang pertama sekali saya ingatkan kepada Kamabigus. Ya, Kamabigus. Karena Kamabigus adalah penentu yang merupakan suatu pembina yang nantinya mempunyai suatu instruksi kepada anggota-anggotanya. Kalau Kamabigusnya mempunyai dedikasi, semangat dan jiwa pramuka, saya yakin di sekolah itu, di satuan pendidikan itu, termasuk pembinanya bahkan beserta peserta didiknya, pramuka akan maju di sana. Nah, kan seperti itu Kak, Kamabigus berperan penting. Ya. Menurut Kakak nih, apa sih pentingnya pramuka di dalam generasi muda saat ini? Ya. Terima kasih nih, bahwa kegiatan yang dalam pramuka dalam generasi muda itu kan banyak ya, banyak sekali kegiatan. Semuanya penting ya, kegiatan olahraga untuk sehatkan badan, kegiatan kesenian untuk kita menjadi melestarikan budaya, menjadi hidup itu lebih indah. Tapi pramuka, nah ini pramuka ya, dari banyak kegiatan-kegiatan itu oleh Kementerian Pendidikan Nasional mengambil kegiatannya sebagai kegiatan wajib di sekolah adalah kegiatan pramuka. Mengapa diambil kegiatan pramuka? Karena di dalam kegiatan pramuka itu, di dalam dasar dharma itu, di dalam makna pramuka itu kan praja muda karana. Orang-orang muda yang suka berkarya. Orang-orang muda yang suka berkarya. Di mana sih orang-orang muda itu? Tentu ada di sekolah. Di sekolah ini ada yang tua, yang belajar. Semuanya orang-orang muda yang disiapkan oleh gurunya untuk menjadi orang yang berkarya. Karena sekolah itu tepat dijadikan sebagai tempat fasilitas, wadah dilakukan kegiatan pramuka. Karena pramuka itu tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Mewujudkan generasi muda yang beriman, bertakwa, cerdas, dan menjunjung nilai-nilai budaya. Gitu ya. Nah, kan banyak nih sekarang nih Kak yang seperti kita lihat pada anak-anak remaja saat ini. Apa sih sebenarnya masalah besar yang harus diselesaikan di Kundur ini untuk anak-anak muda? Nah, coba nih ketua DKR yang lintas generasi nih. Kan remaja kan? Alhamdulillah masih remaja. Masih remaja.
sebagai remaja tentu kan punya permasalahan ya, punya masalah. Kita sama-sama nih kita dapat PR dari host kita ini, bahwa kita punya PR bagaimana kita mengatasi kekurangan, kenakalan, masalah-masalah remaja dalam bentuk kegiatan pramuka. Saya tanya DKR dulu deh. Izin menjawab nih Kak ya. Ya silakan. Nanti kalau kurang mungkin Kakak bisa menambahkan. Saya karena kurang, ya. ya kapasitas saya sebagai manusia kembali lagi Kak ya. Jadi ketika masalahnya di kaum muda ya, banyak masalah-masalah yang didapatkan kaum muda sehingga mereka terjumus melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, pramuka ini hadir menjadi salah satu wadah yang bisa menampung, mengisi waktu luang kaum muda ini. Daripada mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mending ikut ke pramuka. Karena di pramuka ini kita mengenal dengan ketuhanan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Semua kita terapkan di dasar dharma, seperti itu Kak. Ya, tapi kita kadang-kadang punya masalah lagi nih, tak semua Mau mencoba. generasi muda yang mau masuk pramuka. Kurangnya minat. Iya, karena kurang minat. Karena pramuka itu selalu berhubungan dengan yang susah-susah. Dengan berpanas-panas, berhujan-hujan, makannya ala kadar, melalui ala rintang tak kemana-mana, pulang-pulang sudah bau busuk, baju-bajunya nggak tentu arah, dapat diomelin apa pekerjaan kita dan sebagainya. Dan pada umumnya jadinya hitam-hitam semua kita. Tidak cantik, untuk yang perempuannya tidak ganteng, bau-bau semua lah kita nih, pramuka itu. Nah kenapa itu menjadi permasalahan, kenapa? Nah itu permasalahannya. Nah itulah namanya kepribadian, karakter. Karena tidak semua juga orang akan bisa masuk pramuka. Tetapi pemerintah, khususnya yang negara kita Republik Indonesia, ingin menjadikan semua generasi muda itu menjadi anggota pramuka. Maka melalui permen berapa ya? Permen nomor 10 ya. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 atau terbalik Permen nomor 20 tahun 2010. Saya ini agak-agak lupa nih ya, maklum aja lah ya. Nah, kalau lupa kalau diralat. Itu masuk kurikulum 13 tentang wajib mengikuti Kegiatan pramuka di sekolah. Itulah keinginan pemerintah. Kenapa diwajibkan? Karena tidak semua siswa itu yang suka pramuka. Karena tidak semua pramuka itu senang dengan yang pramuka. Kenapa dipilih pramuka? Karena dia tahu, pemerintah itu tahu bahwa banyak generasi kita ini yang punya hanya pengetahuan tetapi kurang peduli. Dia punya pengetahuan tetapi moralnya kurang baik. Dia punya pengetahuan tapi tidak berani hidup susah dan sebagainya. Jadi dengan kegiatan pramuka ini, jadi sekolah kita ini tidak hanya satu orang yang menjadi anggota, tidak hanya beberapa kelompok yang jadi anggota pramuka, tetapi satu satuan pendidikan. Berapa jumlah satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Kundur? Ada 500? Ada 600? Ada. 600 itu adalah anggota pramuka. Di mana pelaksanaannya itu sistem, ada 3 sistem kan, ada 3 model kan. Nah ada yang setahun sekali, ini termasuk yang setahun sekali kan. Ya. Nah setahun sekali itu kita mengenalkan untuk semua anggota pramuka, semua peserta didik itu adalah anggota pramuka. Berarti sekaligus semua guru-guru kita itu adalah pembina pramuka. Jadi lucu kan kalau semuanya anggota pramuka gurunya tidak ikut pramuka, maka itu harus 1 tahun sekali harus ada pertemuan itu. Oke. Baik, Ya. terima kasih Kak. Nah kakak-kakak di rumah, tadi saya udah bilang akan ada menit-menit kejutan. Sekarang adalah menit kejutannya. Jadi Kak Yanti akan memberikan pertanyaan untuk kakak-kakak. Kakak-kakak bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Apa hadiahnya? Kami akan memberikan tas ransel ini untuk kakak-kakak yang beruntung. Jadi Kak bisa ajukan pertanyaan kepada kakak-kakak di rumah. Ya, oke, terima kasih kepada anggota lintas DKR dan juga pada host.
Saya yakin semuanya sudah tahu bahwa kita semua anggota pramuka. Kenapa pramuka itu diwajibkan di sekolah? Adalah karena untuk merekrut semua generasi adalah menjadi anggota pramuka. Kalau sudah semua jadi anggota pramuka berarti selamatlah kita. Selamatlah menjalani nilai-nilai luhur dari yang harus kita perjuangkan. Nilainya disiplin, ya apalagi patuh, tanggung jawab dan sebagainya ya, nilai-nilai pramuka. Saya mau tanya nih kepada semua adik-adik ataupun kakak-kakak anggota pramuka. Kehadiran pramuka di sekolah itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor berapa tahun berapa? Nah itu saja. Baik, Nah. itu pertanyaannya. Jadi kakak-kakak silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Pemenangnya akan kami umumkan di Instagram kami @sdpp_sman1kundur. Iya. Pemenang Semoga- ini akan kami umumkan, yaitu ada 3 orang beruntung. Iya. Jadi komen siapa yang beruntung akan kami umumkan. Jangan lupa sertakan nama, NIS, serta kelas. Oh ya, kami juga punya hadiah lain untuk kakak-kakak, yaitu lomba kreatif. Gimana ketentuannya? Cek di Instagram kami di sini. Baik, itu dulu untuk saat ini. Tetap di Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Asik. Kembali lagi di Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Nah, gini, tadi seperti yang kakak bilang nih, anak kundur ini masih banyak nih yang kurang minat untuk pramuka. Saya mau nanya nih ke Kak Azian dulu. Oh ya. Gimana sih, apa motivasi dari kakak untuk kakak-kakak di rumah yang masih ragu untuk ikut pramuka? Kenapa sih harus ikut pramuka? Sebenarnya sih sudah alhamdulillah ya, dari pemerintah udah memberikan kesempatan untuk kita kaum muda ambil andil dalam kepramukaan. Jadi kan tadi seperti dari Kak Yanti bilang, seperti saya juga sebutkan di awal bahwa pramuka ini menjadi wajib sifatnya di sekolah. Nah, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada kita kaum muda untuk mengambil kesempatan tersebut. Jadi ambillah kesempatan tersebut untuk menguji kemenangan ataupun kekalahan kita, menguji kuat ataupun lemahnya kita di situ. Raihlah kesuksesan dan kekalahan sebanyak-banyaknya karena dari situlah kita mendapatkan pengalaman yang tak tergantikan. Itu dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di luar sana. Saya rasa ini sangat bermanfaat kalau teman-teman langsung menerapkannya di luar sana. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau dari Kak Yanti sendiri gimana nih Kak? Ya luar biasa ya Kak Jan ya, yang sudah menyampaikan. Ya kalau generasi muda, ini satu saja sudah menggegarkan dunia. Apalagi bayangkan 1000 pemuda pasti sudah runtuh gunung-gunung semuanya. Jadi dengan generasi muda yang belum berminat dengan pramuka, kita tidak menjadikan mereka satu keterpaksaan ya. Karena yang sudah mau ikut pramuka itu harus dipertahankan, harus mewujudkan, harus punya semangat. Jangan sebagai anggota pramuka kita terbalik. Kita tidak semangat, kita memberi contoh tidak baik, kita juga memberikan suatu hal-hal yang pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar itu merusak. Jadi untuk menjadi anggota pramuka yang berminat untuk memancing mereka untuk menjadi anggota pramuka, kita bisa mengajak melalui diri kita, melalui kita sebagai contoh. Kajian, sewaktu dia menjadi anggota pramuka, apa prestasi yang diperoleh? Nah, dari prestasi-prestasi itu mungkin bisa mengajak teman-teman kita untuk ke kita. Oh, dengan pramuka kita bisa pergi jambore. Pergi jambore tak pakai biaya. Misalnya ya, pergi melakukan karang apa? Raimuna untuk yang penegak juga kalau kita terpilih kita juga nggak pakai biaya. Nah itu ada suatu prestasi dan prestasi-prestasi itu bisa merupakan suatu cara untuk memotivasi teman-teman yang lain. Ada lagi kemungkinan untuk masuk kepada anggota kepolisian. Apabila yang menjadi anggota pramuka tentu mungkin akan fisiknya akan lebih bagus lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat. Anak-anak pramuka ini pasti kuat. Jarang pingsan. Kalau ada yang pingsan itu berarti dia kurang pramukanya. Kurang daya tahannya. Berarti masih. Jadi untuk motivasinya kepada adik-adik pramuka semuanya. Setelah menjadi anggota pramuka.
maka kita tunjukkan bahwa kita adalah pramuka. Bukan hanya sekedar pakai baju pramuka. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa kita pramuka, tunjukkan nilai-nilai luhur yang harus dikembangkan sebagai generasi muda yang beriman, bertakwa, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang berdaya guna dan menjadi harapan-harapan bangsa. Tunjukkan semangat kita, tunjukkan keunggulan kita, pantang menyerah, selalu setia, selalu berbuat dengan baik kepada siapa saja. Itu aja ya sebagai motivasi kita semua. Jangan jadikan pramuka hanya sebagai apa? Sebagai topeng supaya diizinkan keluar camping. Ya. Tapi kita tunjukkan bahwa dengan 3 hari kita berpersami, kita tunjukkan kita pulang dengan lebih baik lagi sebagai anak yang patuh kepada kedua orang tua. Orang tua akan senang dan bangga, maka akan kembanglah pramuka itu untuk seterusnya adik-adik kita akan ikut seperti abang karena abang sukses melalui pramuka. Demikian dari saya, semangat dan sukses selalu pramuka khususnya di SMA Negeri Tanjung Batu Kundur. Selalu berdedikasi, selalu berkarya, jadilah orang yang bermanfaat, berguna dan tentu mempunyai karya yang besar. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas dan salam pramuka. Salam. Baik, terima kasih untuk Kak Azian dan Kak Yanti karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di Pramuka Ngopi episode 1. Nah teman-teman udah dengar kan tadi apa yang disampaikan oleh Kak Azian dan Kak Yanti. Jadi jangan ragu deh ikut Pramuka, gak ada ruginya. Ingat ya, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Karena akan ada 3 orang pemenang untuk sesi kali ini. Sekian Pramuka Ngopi hari ini, episode pertama bersama Kak Yanti dan Kak Azian. Ingat, kita hidup hanya sekali, masa muda kita habiskan hanya sekali. Jadi jangan takut, beranilah. Tidak akan ada yang memberimu kesempatan kalau kamu tidak mencarinya sendiri. Saya Nuraini Safitri, Ambalan Satya Dharma Putri Pradana, SMA Negeri 1 Kundur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka, Praja Muda.